Setelah Peter Schmeichel memutuskan untuk hengkang dari Manchester United dan bergabung dengan Sporting Lisbon pada tahun 1999, Sir Alex Ferguson mendapatkan tugas sulit untuk menemukan penggantian cocok untuk menjadi tembok pertahanan terakhir di Manchester United. Dari Mark Bosney sampai Fabian Barthez, semuanya dianggap tak memenuhi standar Sir Alex. Hingga pada akhirnya muncul sosok penjaga gawang yang sudah tua namun tetap berbakat, Edwin van der Sar. Sejak dirinya direkrut dari Fulham pada tahun 2005, pertahanan MU mulai membaik. Namun datang di usia 34 tahun membuat waktunya di Manchester United tak lama. Meski begitu, ia dianggap lebih baik dari kiper-kiper sebelumnya. Bahkan setelah pensiun dan hanya bekerja di balik layar, Van der Sar masih menjadi salah satu yang terbaik. Benarkah demikian? Karir persepak bolaan Edwin van der Sar memang cukup panjang. Semuanya berawal dari klub lokal Belanda Ajax Amsterdam tahun 1990. Klub raksasa Eredivisie inilah yang memupuk potensi sang penjaga gawang hingga kemampuannya diakui oleh jutaan pasang mata di seluruh belahan dunia. Mungkin hanya sedikit klub yang bisa menjadi tempat lebih baik untuk mengasah bakat selain di Ajax. Van der Sar pun menyerap banyak ilmu di sana. Di bawah asuhan Louis van Gaal, Van der Sar perlahan namun pasti berubah menjadi penjaga gawang minim pengalaman menjadi penjaga gawang yang hebat. Van Gaal menyuruh asistennya, Frank Hoek selaku pelatih kiper untuk memberi perhatian khusus pada Van der Sar. Pelatih yang juga berasal dari Belanda itu yakin kalau penjaga gawang kurus dan culun itu punya potensi yang besar. Dan benar saja, tak butuh waktu lama bagi Van der Sar yang kala itu masih berusia 20 tahun untuk menjadi kiper utama Ajax kala itu. Van der Sar bahkan menjadi bagian penting Ajax dalam meraih kejayaan di tahun 90-an. Selama 9 tahun membela Ajax, ia telah memenangkan banyak gelar termasuk 4 gelar juara Eredivisie dan 3 piala KNVB. Namun yang paling memorable adalah ketika Van der Sar membantu Ajax menguasai Eropa dengan menjuarai Liga Champions musim 1994-1995. Kepiawaiannya dalam menjaga pertahanan terdengar sampai ke negara Menara Pisa. Pada tahun 1999, Van der Sar yang sudah memenangkan banyak trofi di Belanda akhirnya bergabung dengan Juventus. Ini jelas sebuah peningkatan karir, mengingat Juve merupakan klub yang mendominasi Serie A saat itu. Meski memainkan 88 pertandingan di semua kompetisi bersama Juventus, Turin nyatanya tak pernah jadi tempat yang cocok untuk Van der Sar. Seperti yang kita ketahui, selama di Ajax, ia diperbolehkan mengambil lebih banyak resiko dengan memainkan bola atau maju ke depan untuk menghalau serangan. Namun, ketika di Juve, kebolehannya justru dibatasi. Juve menuntut sang penjaga gawang untuk tetap berada di area kotak penalti. Juve lebih sering mengalirkan bola di area tengah dan sepertiga pertahanan lawan ketimbang pertahanannya sendiri untuk memancing lawan seperti di Ajax. Si nyonya tua sempat berjanji akan mengubah gaya bermainnya demi sang kiper. Tapi kesepakatan tidak tertulis itu telah diingkari. Ketika kemampuannya diredam, kepercayaan diri Van der Sar mulai menurun. Blunder dan kesalahan-kesalahan elementer pun mulai tercipta darinya. Melihat itu, Juve makin meragukan kapasitas sang penjaga gawang. Tim kepelatihan bahkan sampai menyuruh Van der Sar untuk memeriksakan penglihatannya. Tak sampai di situ, ketidakpuasan Juventus memuncak kala mendatangkan Gianluigi Buffon dari Parma pada tahun 2001. Kedatangan Buffon membuat Van der Sar tersingkir, namun ia mengalami dilema. Usia yang sudah menginjak kepala 3 membuatnya ragu. Sudah tak ada klub papan atas yang meminatinya, terlebih setelah ia dikucilkan dari Juventus. Setelah beberapa negosiasi dan tawaran,
akhirnya Juve melepas Van der Sar ke klub Liga Inggris Fulham. Di saat semua orang merasa karirnya akan meredup, Van der Sar justru perlahan mulai bangkit. Namun, ia harus melewati musim-musim tak begitu spesial bersama Fulham lebih dulu, sebelum kembali merasakan sebuah kesuksesan. Barulah pada tahun 2005, saat usianya sudah menginjak 34 tahun, Sir Alex Ferguson yang sudah kehabisan opsi mendatangi Van der Sar. Van der Sar menjadi penjaga gawang ke-11 setelah pelatih asal Skotlandia itu muak dengan banyak proyek penjaga gawang yang gagal. Nama Van der Sar ternyata direkomendasikan oleh Ruud van Nistelrooy. Pemain yang juga berasal dari Belanda menggaransi kalau Van der Sar sesuai dengan gaya bermain United. Kehidupan memang jarang memberikan kesempatan kedua, tapi bergabung dengan Manchester United adalah kesempatan kedua yang tak pernah disia-siakan. Mantan pemain Ajax itu menampilkan performa apik di Old Trafford. Ia bahkan beberapa kali masuk dalam skuad terbaik Liga Inggris di akhir musim. Tak lupa, ia juga membantu Seton Merah meraih banyak gelar. Yang paling berkesan tentu juara Liga Inggris 3 kali berturut-turut pada tahun 2007 hingga 2009. Dan juga juara Liga Champion pada tahun 2008. Bergabung di usia yang sudah tidak muda membuat masa jabatan Van der Sar di Manchester United tak berjalan lama. Pemain yang memiliki tinggi hampir 2 meter itu hanya bertahan selama 5 musim saja di Manchester United. Ia memutuskan pensiun pada tahun 2011. Kala itu, usianya sudah menginjak 40 tahun. Setelah menutup karirnya dengan ending yang sangat bahagia di Manchester United, Van der Sar hanya membutuhkan 1 tahun untuk beristirahat sebelum akhirnya kembali aktif di dunia sepak bola bersama klub masa mudanya, Ajax Amsterdam. Bukan sebagai pelatih apalagi pemain, Van der Sar diangkat sebagai Head of Marketing Ajax Amsterdam. Meski itu sebuah peran yang terbilang baru baginya, nyatanya Van der Sar cukup baik memerankannya. Ajax jadi klub yang makin mendunia dengan strategi marketing yang beragam. Puas dengan kinerjanya, Ajax Amsterdam memberikan kenaikan jabatan kepada Van der Sar sebagai CEO klub pada tahun 2016. Yang membuat Van der Sar terlihat makin hebat adalah memainkan peran di belakang layar Ajax adalah soal budget. Perlu diketahui, ia menjadi CEO klub dengan modal yang tidak besar. Meski begitu, ia bisa membawa Ajax ke tangga kesuksesan. Dengan budget yang minim, Van der Sar tetap menjaga nama baik Ajax di kompetisi domestik maupun internasional. Ia mengkolaborasikan pemain muda, murah dan potensial dengan hasil didikan akademi sendiri untuk memperkuat setiap lini. Hasilnya tentu saja tidak bisa diremehkan. Terhitung sejak tahun 2018, Ajax telah meraih 3 trofi Eredivisie, 2 piala KNVB, dan 1 Dutch Super Cup. Ajax juga mengejutkan dengan mencapai babak semifinal Liga Champion pada musim 2018-2019. Setelah kurang lebih 11 tahun mengabdi, Van der Sar memutuskan mengundurkan diri pada Juni 2003 kemarin. Keputusan itu diambil setelah rentetan hasil buruk yang dialami Ajax musim 2022-2023. Ia bahkan sempat didemo oleh fans sendiri karena Ajax hanya finish di urutan ketiga Eredivisie musim tersebut. Sempat diisukan bakal bergabung ke Manchester United dan bereuni dengan Erik ten Hag. Kini status Van der Sar masih nganggur. Ia sedang fokus memperhatikan kesehatannya setelah pada Juli lalu dirawat di rumah sakit akibat pendarahan di otak. Patut dinantikan langkah selanjutnya dari Van der Sar. Akan kembali bekerja untuk klub atau fokus menghabiskan waktu dengan orang-orang terkasih.